Tim gabungan Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polrestabes Semarang menangkap satu orang tersangka kasus penculikan dan pembunuhan terhadap M. Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI. Tersangka berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Ini apa ini? Gini. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap M. Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI. Awalnya tim gabungan Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Resmo Polrestabes Semarang menggerebek rumah tersangka RS di Candisari, Semarang. Namun saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, maka saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang dilakukan oleh RS dalam peristiwa ini. Ya, selanjutnya kasus masih terus dikembangkan, dilakukan pendalaman dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan berdasarkan SOP yang berlaku. Saat ini RS tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. Polisi membagi penyidikan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ke dalam 4 klaster. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan pakar psikologi forensik. Sudah bergabung bersama kami, Ibu Reni Kusumowardani. Ibu Reni, selamat sore. Selamat sore, Mbak Agita. Ya, Ibu Reni, kita mengikuti kasus ini bagaimana pandangan Bu Reni mungkin dari kacamata psikologi forensik begitu ya. Ini sudah ada kasus pembunuhan, apalagi ini sampai melibatkan ada 15 orang, Bu Reni. Iya, sebagai ilmu tentang perilaku, maka perspektif psikologi, khususnya psikologi forensik, melihat kasus ini melalui pemahaman terhadap perilaku, baik perilaku yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, termasuk di dalamnya seperti motif, kepribadian, dan bagaimana sih proses pengambilan keputusan yang mengarah hingga terjadinya tindakan kriminal tersebut. Nah, analisisnya melalui beberapa aspek seperti TKP, korban, dan pelaku, serta tentunya nanti keterangan dari para saksi dan tersangka. Kalau kita lihat dari TKP ini dapat memberikan gambaran psikologis tentang pelakunya. Ini kan ada TKP penculikan, TKP pembunuhan, dan TKP pembuangan. Adanya 3 TKP yang berbeda dengan eksekutor yang dimungkinkan juga berbeda. Ini dapat mengarah pada hipotesis bahwa modus operandinya melibatkan beberapa individu dengan motif dan dinamika psikologis yang bisa berbeda sesuai dengan peran masing-masing yang terlibat. Nah, kemudian TKP penculikan ini kan ada di area publik yang terbuka dan secara umum setiap orang itu mengetahui bahwa di area seperti itu ada CCTV-nya. Nah, pada umumnya
TKP demikian ini dapat menunjukkan seperti adanya kepercayaan diri yang tinggi pada pelaku, terutama pelaku kunci ya, atau otak intelektualnya. Dan kepercayaan diri seperti ini bisa ditarik menjadi beberapa hipotesis atau beberapa kemungkinan. Kemungkinan otak pelaku ini ceroboh, atau mungkin dia menilai dan merasa atau memang punya dukungan, atau bisa jadi ya di sini dia merupakan seorang profesional dalam tindak kriminal tersebut, atau sudah biasa melakukan tindak pidana serupa sebelumnya. Baik. Kalau kita Bu lihat Reni, dari aspek pelaku, Bu Reni, sebelum kita membahas lebih dahulu mengenai motivasi pelaku, tapi bagaimana Bu Reni melihat ini ada sebanyak 15 orang pelaku. Kenapa bisa sampai sebanyak ini, dan tadi sudah disebutkan juga ya, kenapa terkesan tidak rapih begitu ya? Lebih dari satu orang ini memang memiliki beberapa karakteristik ya, jika ditinjau dari perilaku. Bisa jadi motif atau masing-masing ini memiliki motif sendiri-sendiri yang berbeda dan mendapat keuntungan dengan apa yang dilakukannya. Misalkan yang bertugas menculik mendapatkan keuntungan dari dia diperintah misalnya, atau mungkin dia punya motif-motif yang lain dan mendapat keuntungan dari hilangnya nyawa korban. Nah, punya motif ini juga tidak mudah ya untuk diidentifikasi, kecuali nanti setelah terkumpul banyak data dan didapatkan keterangan. Karena kenapa kok 15 orang yang banyak ini juga bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini memiliki jaringan, dan kemudian agar mereka ini berjaga-jaga supaya apa yang dilakukan tidak mudah untuk dibongkar atau diidentifikasi. Dan dengan banyak orang mereka dapat membuat perencanaan yang lebih matang seharusnya dengan pembagian tugas yang jelas. Dan ada banyak tersangka, ini juga indikator ada aktor intelektualnya. Baik. Nah, kenapa kok nggak rapi gitu ya tadi ya Mbak ya? Jadi kalau nggak rapi ini bisa karena beberapa faktor, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pelaku, ada perbedaan motif dan tujuan antar mereka, mungkin juga ada konflik internal dalam kelompok pelaku, atau aktor intelektualnya kurang cerdas dan juga kepribadiannya mungkin impulsif. Oke, Bu Reni, ketika tadi Ibu menyebutkan ada banyak pelaku dalam kasus pembunuhan dan juga penculikan ini, artinya bisa dipastikan ini betul-betul adalah pembunuhan berencana, bukan secara spontan. Ya, ada dua tindak pidana yang berbeda ya di dalam kasus ini. Yang pertama penculikan, yang kedua adalah pembunuhan lalu jenazahnya dibuang. Nah, pada perilaku penculikan ini ada korban yang menjadi target yang sudah ditentukan, dilakukan pula di tempat tertentu, dan menunjukkan pelaku ini sudah tahu siapa targetnya, ada di tempat tersebut atau tidak. Artinya sudah ada pengintaian atau sudah mengikuti aktivitasnya. Atau juga ada instruksi yang dilakukan gitu ya, yaitu dilumpuhkan di tempat tertentu, dibawa ke tempat tertentu, diminta menunggu info lebih lanjut. Nah, keadaan ini menunjukkan ada orang yang sudah merencanakan, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Jadi penculikannya ini nggak random, tetapi tertuju pada target yang jelas. Jadi ini dapat diasumsikan bahwa penculikannya terencana. Lalu bagaimana dengan perilaku pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban? Ada juga beberapa kemungkinan yang bisa kita identifikasi atau analisis di sini. Pertama, memang direncanakan dari awal, jadi memang ada rencana pembunuhan. Nah, kemungkinan yang kedua, direncanakannya pasca penculikan, saat ada kemungkinan korban dianggap tidak kooperatif dan tidak memenuhi harapan pelaku, atau deadlock di dalam komunikasi, sehingga dianggap kemungkinan ini akan membahayakan para pelaku. Atau yang ketiga, ada penyiksaan yang berakibat fatal saat proses bertemu pasca penculikan hingga mengakibatkan kematian. Nah, pembunuhan seperti ini jadi bermacam-macam ya kemungkinannya. Ada kemungkinan memang direncanakan sejak awal, direncanakan di tengah, atau maksudnya sebetulnya tidak
sampai ke pembunuhan, tetapi ada hal yang berakibat fatal. Nah, tentunya ini semua perlu ada investigasi yang mendalam. Dari pandangan Ibu, bagaimana melihat kasus ini? Apakah ini termasuk penculikan yang kemudian direncanakan sehingga berakhir pembunuhan, atau justru sudah dari awal memang penculikan ini sudah terencana sedemikian terorganisir untuk merujuk pada pembunuhan? Nah, itu tadi yang bisa dipastikan direncanakan adalah penculikannya. Tindak pidana penculikannya ini hampir menurut saya ya hampir 80-90% ini adalah perencanaan begitu. Tetapi kalau pembunuhannya ada 3 kemungkinan tadi. Bisa jadi memang direncanakan sejak awal dengan modus operandi diculik, dibawa ke tempat tertentu, lalu dilakukan pembunuhan. Tapi bisa juga kemungkinan pembunuhan itu direncanakan pada saat setelah penculikan sudah diterima di satu tempat, atau bahkan mungkin ini terjadi pada saat ada penganiayaan namun sampai fatal hilang nyawa. Nah, ini yang perlu untuk diinvestigasi, Mbak Gita. Oke, beredar informasi juga ini pembunuhan yang juga berkaitan dengan kredit fiktif dengan nilai fantastis, Bu. Secara psikologis apakah mungkin ini menjadi motif pembunuhan atau mungkin ada kemungkinan motif lain? Bisa jadi demikian, artinya melihat latar belakang korban, sangat mungkin motif pembunuhannya berkaitan dengan motif-motif finansial. Bisa jadi kredit fiktif atau keuntungan-keuntungan finansial yang diharapkan. Tetapi tentunya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan beberapa motif lain, misalkan adanya konflik pribadi atau konflik profesional antara pelaku dengan korban, tentunya di sini otak intelektualnya. Atau mungkin adanya tekanan paksaan dari pihak lain ya untuk melakukan aksi tersebut begitu. Tetapi motif berkaitan dengan finansial ini menjadi sangat kuat. Oke, tapi menurut pandangan Ibu, mengapa polisi hingga saat ini masih belum mengumumkan ya motif penculikan dan juga pembunuhan ini, Bu? Iya, polisi mungkin belum mengumumkan motif penculikan dan pembunuhan ini bisa jadi karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, proses investigasi masih berlangsung dan belum selesai. Adanya kemungkinan motif yang kompleks atau multifaset dan ini perlu untuk diinvestigasi mendalam. Polisi mungkin juga ingin menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah kebocoran atau gangguan pada proses investigasi karena pelakunya banyak. Masih ada yang belum mungkin masih ada yang belum tertangkap, sehingga perlu sekali ada kerahasiaan informasi. Jadi kalau di dalam pandangan saya kemungkinannya itu. Oke, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk akhirnya mengungkap? Sejauh ini kita juga mendengar polisi membagi ini menjadi 4 klaster. Tadi disebutkan juga seperti klaster aktor intelektual, kemudian juga ada klaster yang membuntuti juga, klaster yang menculik, dan klaster yang menganiaya hingga mengakibatkan meninggal dunia. Iya, saya rasa seharusnya tidak lama ya, karena sudah ada banyak tersangka, banyak pelaku yang sudah ditangkap. Ini kan bisa diinvestigasi melalui teknik wawancara investigasi untuk bisa mendapatkan pihak-pihak yang terlibat yang sekarang misalkan ada yang belum tertangkap serta motif-motifnya sehingga bisa naik segera untuk ke kejaksaan dan ke persidangan. Saya rasa harusnya tidak terlalu lama ya. Tentang klaster itu bisa jadi untuk memudahkan proses investigasi. Jadi mana yang masuk klaster perencana, pelaku yang merencanakan dan mengorganize. Mana yang klaster eksekusi, jadi pelaku yang melakukan aksi penculikan dan atau pembunuhan. Klaster pendukung, pelaku yang membantu di dalam proses penculikan dan pembunuhan, misalnya menyediakan informasi, sumber daya tertentu, dan kemudian klaster pengamanan. Mungkin ada pelaku yang berusaha menyembunyikan atau menghilangkan bukti kejahatan. Nah, klaster ini dibuat untuk memudahkan proses investigasi. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan terbaru, tapi terima kasih Ibu Reni Kusumowardani selaku pakar psikologi forensik sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bu Reni, selamat sore. Selamat sore.